A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'rifat mengenal Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menilik kepada sesuatu jika tidak dilihatnya Allah di dalamnya, maka ia itu sia-sia. Kemudian kata Sayyidina Ali, tiada kulihat sesuatu melainkan kulihat Allah di dalamnya. Dan kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Arti mengenal Tuhan dan mengenal dirinya, yakni diri kuntu kanzan mahfian, itu dirinya, dan semesta sekalian alam adalah ilmu Allah. Seperti sebiji benih dan pohonnya terlihat dalam sebiji itu, walaupun tidak kelihatan, tetapi hukumnya pohon ada karena biji tersebut. Seperti firman Allah, Allah meliputi segala sesuatu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku daripada Allah, sekalian alam daripadaku. Seperti matahari dengan cahayanya dan panasnya, namanya tiga, hakikatnya adalah satu jua, hanya si matahari. Seperti isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Walaupun memiliki nama dan rupa, namun hakikatnya rupa dan namanya tiada. Seperti bayang-bayang dalam cermin, rupanya dan namanya ada, hakikatnya adalah tiada. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin itu cermin samanya dengan mukmin. Artinya, nama Allah mukmin, maka hambanya yang ikhlas pun namanya mukmin. Jika demikian, sama dengan Tuhannya, karena hamba tidak berpisah dari Tuhannya, dan Tuhan pun tidak berpisah dengan hambanya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa hum ma'akum aynama kuntum, ia beserta kamu di mana saja kamu berada. Jika ada 3 orang, melainkan ia jua keempatnya dengan mereka itu. Dan jika ada 5 orang, melainkan ia keenamnya dengan mereka itu. Dan tiada lebih dan tiada kurang daripada demikian itu, melainkan ia jua serta mereka itu. Kemudian seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada urat leher mereka, dan tiada di luar, tiada di dalam, tiada di atas, tiada di bawah, dan tiada di kiri, dan tiada di kanan. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala jua, ia jua yang dahulu awal, dan ia jua yang kemudian akhir, dan ia jua yang nyata zahir, dan dia juga yang tersembunyi batin. Ibarat tamsil seperti sebuah pohon, namanya pohon limau, atau yang lain dari pohon limau. Daunnya lain, dahannya lain, bunganya lain, buahnya lain, akarnya pun lain. Pada hakikatnya sekalian itu pohon limau juga, walaupun namanya dan rupanya dan warnanya berbeda-beda, hakikatnya esa jua. Kalau demikian, hendaklah semua orang harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Sekali-kali tidak tertukar, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengenal dirinya dengan fananya, bahwasanya mengenal ia Tuhannya dan bakalah ia beserta Tuhannya. Seperti mengetahui ruh dengan badan, ruh muhid hidup, pada badan pun tiada, dalam badan pun tiada, di luar badan pun tiada.
Demikian juga Tuhan. Pada sekalian alam pun tiada, dalam alam pun tiada, di luar alam pun tiada. Seperti permata cincin dengan cahayanya, dalam permata pun tiada cahayanya, di luar permata pun tiada cahayanya. Karena itu, kata Sayyidina Ali, tiada kulihat sesuatu melainkan kulihat Allah di dalamnya. Kemudian Mansur Al-Halas pun berkata dengan sangat beraninya, Ana al-haq, akulah yang sebenarnya. Kata Sufi Yazid Al-Bustami, Maha suci aku, siapa besar seperti aku. Kata Syekh Junaid, tiada di dalam jubahku ini melainkan Allah. Kata Sayyid Nasimi, bahwa akulah Allah. Kata Maksudi, zat Allah yang qadim, itulah zatku sekarang. Kata Maulana Rumi, alam ini belum aku ada, Adam pun belum aku ada, sesuatu pun belum aku ada. Beranikan qadimku jua. Kata Sultan Ashikin Syekh Ali Abdul Wafa, segala wujud itu wujudnya, jangan kau sekutukan dengan yang lain. Apabila kau lihatnya baginya dengan dia, maka sujudlah engkau, sana tiada berdosa. Diingatkan kepada pemirsa bahwa kandungan bahasa dari para sahabat dan ulama di dalam sini amat berat bagi pemikiran yang tidak paham. Jangan membuat kesimpulan sendiri. Seperti sabda Rasulullah SAW, siapa mengenal dirinya, sesungguhnya ia mengenal Tuhannya. Dengan pengertian, pada hakikatnya yang dikenal dia, yang mengenal pun dia juga. Maka sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengenal Allah, maka kelulah lidahnya. Artinya, tempat berkata-katanya tiada lagi, tiada bisa berkata-kata. Hanya Allah yang bisa berkata-kata. Wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya, tiada wujud lain, hanya wujud hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti namanya laut dan ombak, namanya dua, yaitu satu laut, yang kedua adalah ombak, tapi sesungguhnya hanya satu juga, yaitu bernama air. Inilah yang sesungguhnya diisyaratkan mengenal diri, mengenal Allah. Hanya satu, tidak boleh dua. Tidak boleh kita mensyirikatkan Allah. Apabila mensyirikatkan Allah, itu namanya adalah kesyirikan. Syirik artinya menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada diri terlihat pada diri, yaitu kesombongan dan lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.